Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saya Muhammad Zainul Majdi, Tuan Guru Bajang, sebagai salah seorang keluarga dari pahlawan nasional Republik Indonesia, orang tua kita semua, Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami keluarga sangat menyesalkan dan menyayangkan statement, pernyataan, dan bahkan polemik yang terkait dengan penamaan Bandara Internasional Lombok dengan nama pahlawan nasional orang tua kita semua, yaitu Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pernyataan, statement, dan bahkan polemik ini bagi kami sebagai keluarga beliau adalah sesuatu yang sangat tidak pantas. Bahkan terus terang sangat menyakitkan dan tidak pantas kita memperlakukan tokoh kita yang bahkan sekarang tidak hanya menjadi milik kita, warga Nusa Tenggara Barat, bahkan sekarang telah menjadi milik dari seluruh bangsa, karena beliau adalah pahlawan nasional kita semua. Yang kedua, terkait dengan penamaan bandara. Kita tahu bahwa kewenangan dari penamaan tersebut berada pada pemerintah pusat, dan kepala pemerintahan kita yaitu Bapak Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perhubungan telah menetapkan nama Zainuddin Abdul Majid sebagai nama bandara internasional yang ada di Pulau Lombok. Dan sebenarnya penamaan bandara dengan nama tokoh, nama pahlawan, bukanlah sesuatu yang unik, bukanlah sesuatu yang baru terjadi sekarang. Ada Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, Bandara Sultan Badarudin II di Palembang, Samratulangi di Manado, Adi Sucipto di Yogyakarta, Adi Sumarmo di Solo, Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Sultan Iskandar Muda di Aceh, dan demikian pun di banyak tempat, hampir di seluruh provinsi. Pemerintah menamakan bandara dengan nama pahlawan nasional yang berasal dari daerah itu. Kita kebetulan memiliki hanya satu pahlawan nasional, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang kebetulan juga adalah orang tua kami. Maka sudah sepantasnya dan tidak ada yang aneh kalau kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan nama bandara kita di Lombok dengan nama beliau. Bahkan kita sendiri di NTB juga telah memberikan beberapa bandara kita dengan nama dari tokoh yang ada. Di Sumbawa, Bandara Sultan Kaharudin. Di Bima, Bandara Sultan Salahuddin. Ini menjadi suatu hal yang biasa, sehingga bagi kami keluarga benar-benar statement dan kontroversi serta polemik terkait dengan penamaan bandara ini adalah sesuatu hal yang sangat dicari-cari dan tidak beralasan. Yang ketiga, kami juga menyimak alasan-alasan dari keberatan yang ada. Ada yang menyampaikan bahwa jangan nama beliau digunakan untuk nama bandara, karena bandara itu kan yang datang bukan hanya orang baik,
tapi orang yang tidak baik, orang yang bermacam-macam, nanti akan mengurangi marwah beliau. Nah, saya terus terang menyimak atau mendengar alasan ini ya heran ya, karena demikian banyak fasilitas umum yang dinamakan dengan nama ulama dan tidak pernah ada keberatan. Karena kita tahu penamaan itu adalah bagian dari penghormatan dan juga menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang untuk bisa meneladani nilai-nilai baik dari para pahlawan tersebut. Tidak pernah ada keberatan. Nama fasilitas umum digunakan untuk nama fasilitas umum diberikan nama seorang ulama, seorang tokoh agama. Ada juga yang mengatakan wah nama beliau itu terlalu besar untuk nama bandara. Nah, terus terang kami juga heran dengan ungkapan ini karena selama ini juga banyak sekali tokoh-tokoh ya, ulama-ulama dijadikan nama beliau digunakan untuk nama jalan ya. Di NTB sendiri banyak sekali ya. Di Lombok Tengah misalnya ada nama jalan Tuan Guru Haji Lopan ya, Tuan Guru Lopan, Datuk Lopan. Tidak ada yang protes ya. Tidak ada yang mengatakan wah nama beliau itu terlalu besar untuk sebuah jalan. Tidak ada. Dan kita tahu di Indonesia ya, di NTB juga ada nama-nama para ulama untuk nama jalan ya, digunakan untuk nama jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya di Lombok Timur atau di Mataram, jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh juga digunakan di banyak tempat dan tidak ada yang protes. Tidak ada yang merasa bahwa ini mengurangi kehormatan atau kemuliaan ya, dari ulama kita. Ada juga yang bicara tentang prosedur. Ini prosedurnya katanya kurang pas. Ya. Kalau memang ada prosedur yang dianggap perlu untuk dirapikan, ya mari kita rapikan bersama. Dan setahu saya perbaikan prosedur itu sudah dilakukan. Ya. Bahkan kemudian diproses oleh DPRD dan sudah ada persetujuan juga dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga tidak ada alasan dari sisi prosedur. Nah, ada juga akhir-akhir ini saya dengar bahwa keberatan itu adalah karena masyarakat banyak yang juga tidak setuju. Nah, saya terus terang saya kebetulan pernah memimpin di Nusa Tenggara Barat, berkhidmat sebagai gubernur. Saya tahu persis bahwa ikram atau penghormatan dari masyarakat Lombok Tengah kepada para ulama itu luar biasa. Masyarakat Lombok Tengah saya tahu betul ya, adalah masyarakat yang tindih. Masyarakat yang sangat kuat memegang adat istiadat dan kesopanan. Sangat takzim kepada para ulama, cinta kepada para ulama, cinta kepada agama, pembelaan kepada ulama itu luar biasa. Itu yang saya tahu dari masyarakat Lombok Tengah dan itu yang saya rasakan selama ini. Nah, kalaupun ada riak di sebagian masyarakat mungkin, saya yakin itu disebabkan karena adanya misinformasi, ya, kekeliruan informasi atau bahkan ada disinformasi. Saya dengar ada ungkapan bahwa wah jangan dinamakan dengan nama Zainuddin Abdul Majid, nanti bandara ini akan dibawa ke Lombok Timur. Itu kan aneh ya, suatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin bandara akan dibawa ke Lombok Timur? Dan memang betul bahwa kebetulan Lombok Timur tempat kelahiran Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, tetapi sekarang sudah menjadi milik kita semua, pahlawan nasional kita. Oleh karena itu, kalau ada disinformasi atau misinformasi katakan di tengah masyarakat, justru tugas kita sebagai para tokoh, sebagai para pemimpin untuk meluruskan, menjelaskan kepada individu-individu atau mungkin ada 1-2 kelompok yang masih belum memahami dengan baik, jadi berikan pemahaman, diluruskan, bukan justru
kita manfaatkan. Yang keempat, sebagai pengingat ya, sebagai pengingat kepada saya dan kepada kita semua bahwa Al-Maghfurullah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid adalah seorang ulama bimaknal kalimah. Jadi seorang ulama yang diakui oleh semua, tidak hanya oleh para ulama di Indonesia, bahkan ulama ul haramain syarifain juga mengakui itu. Guru-guru beliau, para ulama di tanah suci ya, itu seperti ungkapan Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad yang juga merupakan guru dari banyak sekali ulama kita di Indonesia. Beliau mengatakan, ma da'autu illa wa asyraktu Zainuddin ma'i. Saya tidak pernah berdoa kecuali saya ikutkan Zainuddin itu dalam doa saya. As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi yang juga merupakan guru dari banyak sekali masyayikh di Indonesia juga menyampaikan tentang Al-Maghfurullah itu, lillahi Zainuddin fi fadlihi fi majdihi sami wa fi nublihi. Saya mengakui bagaimana keutamaan ya, ilmu, kecerdasan, kehormatan, keberanian, kemuliaan dari Zainuddin. Itu kata As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Syekh Salim rahmatullah, mudir Salatiyah suatu madrasah yang di situ belajar juga ratusan ulama-ulama Indonesia ya, di Pulau Jawa dan di mana-mana. Apa kata Syekh Salim rahmatullah? Ma yalzam ayakuna lis-Salatiyah tullab katsir yakfi wahid walakin mithlu Zainuddin. Jadi kata beliau, tidak perlulah Salatiyah ini punya murid yang banyak-banyak ya. Tidak harus muridnya banyak. Kalaupun ada satu, cukup satu, tapi seperti Zainuddin. Nah, itu pengakuan ya, kepada beliau. Dan kalau kita lihat sepanjang hayat Al-Maghfurullah juga, bagaimana para ulama dari Al-Haramain Syarifain, Buya As-Sayyid Muhammad Alawi ya, Al-Maliki Al-Makki datang kepada beliau. Musnidud Dunia Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani juga berulang kali datang ke Pancor. Syekh Ismail Zain Al-Yamani juga datang, dan banyak sekali. Syekh Zakaria, semua ulama-ulama dari Al-Haramain kalau ke Indonesia itu menyempatkan diri untuk datang berziarah kepada pahlawan nasional kita, guru kita, Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Artinya apa? Beliau adalah seorang ulama. Karena itu saya ajak kita untuk mengingat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir ya, bahwa luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Artinya kalau kita memperlakukan ulama dengan cara yang tidak baik, menyakitinya baik pada masa hidupnya, apalagi lebih-lebih pada saat telah wafat, ketika dia sudah tidak bisa menyuarakan atau membela dirinya, kita sakiti dengan satu dan lain cara, maka kita ingat masmum, hati-hati. Ini 4 hal yang yang kami sampaikan sebagai keluarga dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh, orang tua kami dan juga pahlawan nasional Republik Indonesia. Hal ini kami sampaikan karena kami melihat bahwa pernyataan dan statement-statement yang ada sungguh-sungguh menurut kami sudah sangat tidak pantas, tidak layak, bahkan su'ul adab. Mohon maaf, ya janganlah orang tua kami ya, yang sudah tidak ada, yang juga bahkan pahlawan nasional kita, jangan diperlakukan seperti ini. Mari kita jaga marwah dari para pahlawan kita agar kita bisa mewariskan
cara yang baik untuk generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang melihat cara kita memperlakukan pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh kita. Itu yang akan mereka teladani. Mari beri contoh yang baik. Terima kasih atas perhatian, dan kami sebagai keluarga juga menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada seluruh pihak, ya, kepada pemerintah, kepada banyak sekali tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan dukungan, doa terkait dengan hal ini. Ya, semoga Allah balas dengan kebaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas. Inilah suara kami sebagai keluarga. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.